Puji Tuhan, pada saat hari ini kita kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Nanti saudara boleh simak di dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ayat yang ke-9 mulai, "Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Puji Tuhan, saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, ini firman Tuhan yang selalu memberikan sebuah peringatan bahwa akhir-akhir ini kita sudah bisa berkata bahwa sudah masuk dalam akhir-akhir zaman. Firman Tuhan terus mengingatkan khususnya pada hari ini bahwa hati-hatilah. Sekarang kita tidak ketahui mungkin kapan waktunya kedatangannya Tuhan. Tetapi kalau kita bisa lihat di dalam surat Petrus pasal 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana dikatakan Tuhan itu tidak lalai dengan janjinya. Janjinya itu apa? Dia akan datang kedua kalinya. Dan kesudahan segala sesuatu akan terjadi, Bapak Ibu. Dan hari ini kita pun diingatkan lewat kitab atau Injil Markus bahwa kita perlu hati-hati karena kita akan disiksa, kita akan dibenci, kita akan dihina oleh karena nama Yesus. Orang-orang percaya mungkin hari ini sedang mengalami tekanan. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, jangan khawatir, tetapi katakanlah sesuatu yang ada padamu pada hari itu, yang Tuhan sampaikan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, ketika kita dalam keadaan tersiksa, ketika kita dalam keadaan teraniaya oleh karena nama Yesus, Roh Kuduslah yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Ini hal yang luar biasa. Bagi orang-orang yang percaya yang kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Memang akhir-akhir ini kita sudah menginjak dan sudah berada di akhir-akhir zaman. Orang lain akan membenci kita. Kita akan bisa melihat hal-hal yang menyeramkan. Saudaranya bisa membunuh saudaranya. Bahkan orang tuanya bisa membunuh anaknya. Anaknya memberontak kepada orang tua dan segala macam. Ada banyak hal yang terjadi di akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hatilah. Oleh sebab itu yang difirmankan oleh Tuhan hari ini, meskipun akhir zaman sudah tiba, tetapi Injil harus lebih dahulu diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi tugas kita hari ini bukan bersantai-santai, bukan hanya bertenang-tenang saja, tidak. Tetapi tugas kita harus tetap berjalan, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang percaya, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tugas kita. Jangan takut, jangan khawatir, kata firman Tuhan. Memang kita sedang terancam. Tetapi kalau firman Tuhan berkata jangan khawatir, berarti ada tangan Tuhan yang menolong. Kalau firman Tuhan berkata jangan takut, melangkah saja, berarti ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita.
Karena kenapa? Roh Kudus yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, meskipun kita dalam keadaan tertekan, teraniaya segala macam, saya percaya bahwa orang-orang yang percaya tetap bertahan. Karena di dalam ayat yang ke-13 di sana happy ending saudara. Kalau kita simak baik-baik, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi hari ini, mari menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, yang tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasari iman kita dengan kepercayaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jangan takut memberitakan Injil, jangan takut menjadi saksinya Kristus. Tapi marilah kita terus laksanakan tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan dan renungan bagi setiap kita semuanya pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.